Selamat datang di IIMS 2024. Sekarang pada video ini kita akan membahas motor dan mobil listrik yang ada di booth IIMS 2024. Oke, simak videonya terus. Pertama kita akan membahas segmen mobil. Booth pertama di segmen mobil ini adalah booth Mitsubishi. Dan ini gambaran di sekelilingnya. Yang kedua ada booth MG dan booth Suzuki, dan ke belakangnya ada banyak lagi. Langsung pertama di booth Mitsubishi, mobil elektrik pertama yang akan kita bahas adalah Minicab L100 EV, yang dulunya namanya pun tetap Minicab, tetapi yang sekarang cuman hanya dikasih kode L100. Dan EV ya jelas electric vehicle. Sekedar info, L200 itu miliknya Triton dan L300 itu adalah kode miliknya Colt. Minicab L100 EV yang merupakan jenis K-car di Jepang. Jadi fisik-fisiknya tuh semuanya kecil. Velgnya juga masih menggunakan 12 inch. Bagasi untuk muatannya mobil K-car itu amazing, lega sekali. Interior biasa dan basic. Tapi jendela depan sudah power window. Jendela belakang itu masih sistem engkol, diputer untuk buka jendela. Kita lanjut ke booth MG. Lengkap semua line up-nya yang ada di Indonesia. Ada yang listrik, bensin juga ada. Mereka menyediakan dua mobil konsep. Nanti kita bahas ya. Pertama kita akan membahas MG4 yang kemarin diluncurkan ulang dengan revisi harga yang didiskon jauh banget dari 600 jutaan menjadi 433 juta. Ada MG ZS EV yang tadinya bensin sekarang jadi listrik. Sangat ganteng. Oh iya, fun fact. Ini MG ZS bensinnya jadi tidak ada yang lihat, semua pada ngelihat ke ZS EV. Sewaktu kita duduk di belakang, rasanya itu seperti mobil bensin. Kenapa? Karena paha kita tersangga dengan baik. Biasa kan mobil listrik pahanya terangkat dikit karena dia harus taruh baterai di bawah lantainya. Lanjut ada MG Estate Wagon, namanya MG ES EV. Ini dulunya MG5 GT yang seri bensinnya. Masih kelihatan desain-desain garis zaman dulunya. Namun lampu belakang diredesign menjadi yang baru. Kalau iya keluar di Indonesia, ini menjadi Estate Wagon pertama listrik di Indonesia. Keren banget. Bersaingnya ya paling yang ATPM cuman ada Mazda 6. Itu pun Mazda 6 Estate kalau keluar di Indonesia bukan listrik, melainkan hybrid. Soalnya sudah ada Mazda 3 di Singapura yang hybrid. Selanjutnya ada Big MPV sekelas Alphard, namanya MG Maxus 9 EV. Untuk panjangnya dia paling panjang loh. Panjang Maxus 9 itu 5,2 meter. Alphard 5 meter, V-Class dan Honda H1 itu 5,1 meter. Maxus 9 ini panjang ya. Di booth Mini kita cuma bisa menemukan satu mobil elektrik, Mini Cooper elektrik, yang orang sering keluhkan jarak tempuhnya yang pendek. Lanjut ke booth BMW, ada BMW X1 yang speknya sama seperti bensin tapi dirubah saja ke EV. Di bagian depannya grillnya tertutup supaya menambah aerodinamis dan menghemat baterai. X1 merupakan BMW listrik termurah di jajaran line up-nya. Dan desain belakangnya, lihat tempat knalpotnya sudah ditutup dengan cover berwarna biru. Itu artinya tidak ada knalpot di bawahnya. Lanjut ada BMW iX Drive 50 yang ini merupakan all-wheel drive dengan dual motor. Masing-masing motornya ada di spesifikasi. Intinya mobil ini jadi jauh lebih bertenaga dari yang sebelumnya, X-Drive 40. Dan model signature BMW i7.
seri 7 elektrik dengan segala kemewahan dan kekristal-kristalannya. Tapi di BMW i7 ini kelihatan ya, ini adalah mobil bensin yang dikonversi ke listrik. Overhang depannya, tempat mesinnya itu sangat besar. Mobil listrik sekarang sudah sangat pendek, jadi bisa menghemat dimensi. Interiornya sangat mewah dan lihat seat adjusternya yang terbuat dari kristal. Wow. Dan mobil baru di booth ini adalah VinFast. Mobil buatan Vietnam ini mengeluarkan 3 model di Indonesia. Yang pertama adalah VF34, model crossover SUV yang pasarnya sangat seksi di Indonesia. Ini hijaunya seperti British Racing Green. Untuk VinFast yang kedua ada model VF5. Ini dimensinya seperti kayak Hyundai i10 atau enggak yang masih eksis sekarang tuh seperti Suzuki Ignis. Berpenggerak roda depan dan jarak yang bisa ditempuh oleh mobil listrik ini standar 300 km. Cukuplah untuk bersaing di kelas ini. Oh iya, rumornya harganya murah loh, di bawah 300 juta. Mobil listrik loh di bawah 300 juta. Wuling REV aja laku, apalagi ini yang proper 4 orang. Kita lihat saja nanti. Terakhir line up masterpiece dari VinFast ada VF7. Ini kalau dari jauh desainnya seperti BMW iX. Crossover masterpiece-nya VinFast ini dibalut dengan all-wheel drive dan tenaganya bisa memuntahkan 348 horsepower. Kenceng loh, dan kemungkinan murah sih pastinya. Kita lihat nanti apakah bisa menyaingi Ioniq 5 atau sekarang yang terbaru BYD Seal. Boot Chery yang pasti adalah Chery Omoda i5. Ya, Omoda 5 yang dielektrikkan. Pertama Chery masuk di Indonesia, dia mengeluarkan Tigo. Dan respon masyarakat terhadap Chery Tigo itu biasa saja. Giliran keluar Omoda 5, respon masyarakat benar-benar positif. Terus keluar yang 4-wheel drive dan sekarang keluar yang listrik. Ini mungkin mobil listrik paling seksi di Indonesia kali. Hyundai Ioniq 6. Mirip mobil Jerman berpenggerak belakang ya. Tapi masterpiece dari Hyundai ini bisa memikat hati masyarakat Indonesia dengan angka penjualan yang cukup bagus loh. Padahal harganya tidak murah-murah banget, tapi range jarak tempuhnya juga panjang. Lanjut ada Ioniq 5, mobil pertama listrik Hyundai di Indonesia. Dan ini ada seri special edition, seri batiknya. Selanjutnya ada Hyundai Kona. Kona mempunyai nama baik di Indonesia. Penjualannya oke. Dan sekarang dia harus bersaing dengan semua medium SUV seperti yang tadi Chery Omoda i5, BYD Atto 3, MG ZS, dan kemarin Honda juga sudah memajang HR-V listrik di Bandung. Ini konsep Hyundai 7, kayaknya Ioniq 7 nih. Feeling saya adalah Hyundai Palisade yang akan dielektrifikasi. Lanjut ada BYD Seal atau BYD Seal. Di dunia ini sebenarnya adalah pesaing Tesla Model 3, tapi untuk di Indonesia dengan range harga segitu, dia hanya bersaing dengan Ioniq 5 yang bukan mobil performance, tapi BYD Seal ini dengan 719 juta kita bisa dapat horsepower 500. Itu mirip Lamborghini Gallardo zaman dulu. Lanjut ada BYD Dolphin. Ini akan bersaing dengan Bingwo, Neta, dan Citroen EC3. Medium SUV BYD Atto 3. Head to headnya banyak sekali nih. Tapi sayangnya BYD Atto 3 ini memiliki harga termahal di kelasnya. Tapi semoga penjualannya oke karena ada nama besar BYD di belakangnya. Lanjut ada Boot DFSK. Ini cuma memajang satu mobil yaitu Ceres E1 untuk menyaingi Wuling REV. Selanjutnya ada Wuling REV itu sendiri. Ya, yang ini sudah tidak perlu dijelaskan apa-apa ya. Bahkan beberapa dari kalian sudah merasakan rasanya mobil ini. Ada Wuling Bingwo
Mobil ini yang sedang memimpin pasar di mobil listrik kelas entry level untuk kategori mobil dengan 4 penumpang yang layak. Dan terakhir ada Wuling Cloud. Yang pertama terlihat itu velgnya besar sekali ya. Katanya super nyaman didudukinnya dan di dalamnya pun luas. Dan door panelnya terlihat seperti sports car. Boot Toyota ada cuma satu, yaitu BZ4X. Ini mobil di rebadge di mana-mana, di Lexus ada, dan di Jepang juga ada di Subaru. Kelemahan dari Toyota BZ4X ini adalah harganya. Lihat, dengan harga segitu kita bisa beli Hyundai Ioniq 6 1,2 miliar tapi dengan all-wheel drive, atau mau sekalian beli yang lebih murah, BYD Seal 500 horsepower loh. Terakhir di boot Indomobil ada Citroen EC3. Dan ini ada yang spesial Jaguar I-Pace. Dan ada Kia EV9. Oke, sekian video kali ini. Lanjut ke part 2 untuk motor listrik.